الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه أما بعد يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin kaum muslimat أعزني الله وإياكم قبل أن نبدأ في الدروس سنلقيها إن شاء الله فنقول للقائم هذه البقعة وهذا المعهد شكرا له وجزاه الله على حسن ظنه بأخيه الضعيف أخيه الفقير فليس نحن إلا التراب بين يديه البحر فنقول لكم أهلا وسهلا جميعا يا طالب العلم أهلا وسهلا جميعا يا طلاب العلم فأيها الطالب اسمع واستمع من قول نبيكم عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Wahai para penuntut ilmu, coba mari kita dengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian melewati sebuah taman di antara taman-taman surga, hendaknya kalian bersinggah di dalamnya. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan taman surga? Hari ini banyak manusia-manusia senang dan betah, cinta dan sangat suka kalau mereka berdiam di taman. Tapi mereka tak betah kalau duduk di taman surga. Taman surga itu yang dikatakan Nabi SAW hilaqul dzikr, halaqah dzikr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr beliau mengatakan ay hilaqu al-ilm, halaqah ilmu. Itulah yang diinginkan oleh Nabi SAW yang dimaksud dengan taman-taman surga. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, setelah kita mengucapkan terima kasih kita kepada muassis hadzal ma'had, kita juga ucapkan ahlan wa sahlan untuk para penuntut ilmu. Busyra lakum ya talabal ilm. Kebahagiaan bagi kalian, kabar gembira wahai para penuntut ilmu. Fa inna majalisa al-ilm, sesungguhnya majelis ilmu, ala wa huwa majalisu al-malaikah. Sesungguhnya majelis ilmu adalah majelisnya para malaikat. Wa huwa a'zam min majalisi al-muluk. Majelis ilmu itu lebih besar, lebih mulia dibandingkan daripada majelisnya para raja, para menteri. Kenapa demikian? Karena di majelis mereka tidak dihadiri malaikat. Sedangkan di majelis ilmu yahduru fihi al-malaikah, ya. Datang kepadanya para malaikat. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah sabdanya, inna lillahi malaikatun sayyahin yatufuna fil ard. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala memiliki malaikat yang senantiasa berkeliling di muka bumi. Yatlubuna, mereka mencari halaqah dzikr. Halaqah dzikr adalah halaqah ilmu. Halaqah ilmu. Fa idza wajaduha, kalau mereka telah mendapatkannya, mereka memanggil para sahabat-sahabatnya dari kalangan malaikat, halummu ta'alau halummu,
ayo kemari kita berkumpul. Kemudian mereka mengatakan waqad wajadna, kita telah mendapatkan fi ma talabna, terhadap apa yang kita cari selama ini, yaitu halaqah dzikir. Dan yang menunjukkan bahwasanya halaqah dzikir itu adalah kemuliaan dan malaqahnya para malaikat. Juga tatkala hari Jumat, tidaklah seseorang ketika dia masuk di masjid pada saat hari Jumat, sampai pada saat ketika dia masuk masjid, tidak kecuali para malaikat menunggu di depan pintu-pintu masjid, kemudian mencatat satu persatu nama-nama yang hadir di masjid tersebut, sampai imam naik di atas mimbar. Faida raqiba 'alal mimbar, kalau dia sudah naik di atas mimbar, maka para malaikat menutup buku mereka. Summa jalasu, kemudian mereka duduk untuk mendengarkan zikir. Mendengarkan zikir maksudnya adalah mendengarkan khutbah Jumat. Lihat bagaimana para malaikat, mereka pun duduk di majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu, majelis ini bukanlah majelis yang biasa. Majelis ini adalah majelis yang sangat luar biasa. Tapi di hadapan antum adalah al-faqir, ya. Adalah al-faqir. Ana bagaikan debu tatkala berhadapan dengan air, maka debu tak bisa digunakan untuk bersuci, ya, kecuali dengan uzur. Kalau ada uzur, baru debu bisa digunakan. Baik jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum wa rahimani Allahu wa iyyakum. Pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang beliau adalah murid dari para ulama, murid daripada Syekh bin Baz, murid dari Syekh Abdullah Al-Ghudayyan, murid dari Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan dan lain sebagainya dari para ulama baik di Saudi Arabia ataupun dari Yaman. Karena beliau juga pernah duduk bersama Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Beliau bernama Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadahan. Beliau bernama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah As-Sadahan. Beliau ini seorang ulama kontemporer yang hingga saat ini beliau alhamdulillah masih ada dan beliau berada di Saudi Arabia. Beliau salah seorang murid kesayangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibril. Dan kitab beliau ini diberikan muqaddimah oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibril. Beliau kasih judul kitab tersebut adalah Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi, ya, rambu-rambu di jalan menuntut ilmu agama. Rambu-rambu di jalan menuntut ilmu. Ya, seseorang di dalam menuntut ilmu, jika dia tidak mengikuti rambu-rambu di dalam meniti dan mencari ilmu, niscaya dia akan tersesat. Niscaya dia akan tergelincir. Kalaupun dia sampai, maka ma'at ta'abil katsir, diiringi dengan kelitihan yang sangat amat banyak, wa tawil al-waqt, panjangnya waktu yang dia habiskan. Nah, dengannya seseorang dimudahkan insyaallah para penuntut ilmu, karena di sini adalah tempat manusia-manusia menuntut ilmu agama, maka kita buka kajian kita sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu ma'alim fi tariqi talabil ilm, merabu-rambu di jalan menuntut ilmu agama. Saya kira para teman-teman di sini semua adalah para penuntut ilmu agama. Ingat jemaah, menuntut ilmu agama ini adalah kemuliaan yang tak dirasakan oleh para raja. Imam Hasanul Basri rahimahullah taala mengatakan, "Lau arafal muluk wa abna'il muluk," kalau para raja
dan anak-anak raja, arafu ma fi qulubina, mereka mengetahui akan apa yang berada di hati kami, niscaya mereka akan belah dada kami, kemudian mencambuk punggung kami untuk mengambil kebahagiaan yang ada di dalam hati kami. Subhanallah. Demikian jemaah ilmu. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, setiap kebahagiaan dan pujian dan sanjungan yang disebutkan di dalam Al-Quran, kulluha, semua itu min atharil ilm, bagian daripada pengaruh ilmu, buah daripada ilmu. Wa kullu dhammin, setiap celaan, fil Quran, di dalam Al-Quran, laisa illa, tidak kecuali, min atharil jahl, ya, pengaruh daripada kebodohan. Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka wajib atasnya untuk mencari ilmu. Dengan ilmu dia dapatkan kebahagiaan dunia. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilm, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka dia harus membekali dirinya dengan ilmu. Wa man arada ad-dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilm, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dia harus membekali dirinya dengan ilmu. Dalam ungkapan yang lain, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man lam yaduk dhullata ta'allumi yaduk dhullata jahli tula hayatihi, barang siapa yang tidak pernah merasakan kehinaan dirinya dalam menuntut ilmu agama, niscaya dia akan merasakan kehinaan dirinya karena kebodohan sepanjang hidupnya. Antum catat jemaah, ini sangat penting ucapan Imam Syafi'i. Orang yang tak pernah mau menghinakan dirinya di majelis ilmu, dipastikan dia akan terhina karena kebodohannya tul hayati, sepanjang hidupnya. Subhanallah. Ini ucapan yang luar biasa dari Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam ungkapan yang lain, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin, wahai saudaraku, kamu nggak akan bisa menggapai ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika bibayanin an tafsiliha, aku akan jelaskan perkara tersebut dengan rinci satu persatu. Beliau mengatakan, dakaun, kecerdasan, wahirsun, ada kemauan, semangat, wajtihadun, kesungguhan, wabulghatun, modal, watuluz zaman, panjangnya waktu, wasuhbatu ustadin, mendampingi seorang guru. Dengan 6 perkara tersebut, dia akan dapatkan ilmu. Orang mau belajar, nggak punya kecerdasan, berat baginya untuk menghasilkan ilmu. Punya kecerdasan, nggak punya kemauan, nggak bisa juga. Susah baginya untuk mendapatkan ilmu. Punya kecerdasan, punya kemauan, tak punya kesungguhan, sulit baginya mendapatkan ilmu. Punya kecerdasan, punya kemauan, punya kesungguhan, mau belajar nggak punya modal. Para ulama dahulu subhanallah, mereka sebagiannya menjual genteng rumahnya, sebagiannya menjual manci atau kuali-kuali yang buat masak ibunya, sebagian mereka menjual rumahnya litalabil ilm, untuk menuntut ilmu agama. Nah, ini sebuah kekeliruan. Ada sebagian manusia ketika memasukkan anaknya ke pesantren, dia tanya berapa biayanya, oh 10 juta, masuknya 10 juta, oh kemudian berapa SPP-nya, 2 juta, oh Masya Allah,
Katanya pesantren sunnah kok mahal. Nah, ini keliru jemaah. Subhanallah. Ada orang dia sekolah di tempat yang tidak diajarkan padanya menyelamatkan dari neraka. Dia bayar dengan angka yang begitu fantastis. Dia marahi dan dia berkorban untuk itu. Ilmu ada dua jemaah. Yang pertama ilmu dunia, yang kedua ilmu akhirat. Dan ini akan terus berlawanan dan terus berlomba. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, manhuman la yashba'an. Ada dua golongan manusia yang mereka nggak pernah puas. Talibul ilm, para penuntut ilmu, wa talibud dunya, para penuntut dunia. Ini nggak pernah puas jemaah. Para ulama mengatakan penuntut dunia semakin putih rambutnya, semakin cinta dengan dunianya. Walaupun terkadang dia tak dapatkan dunia itu. Penuntut ilmu dimanapun, kapanpun, dia akan senantiasa berusaha mencarinya. Kalau memang dia penuntut ilmu, dia nggak pernah puas dan dia tak pernah bosan. Oleh karena itu para sahabat dahulu atau para tabi'in dahulu ketika mereka menuntut ilmu agama mendapatkan sebuah riwayat yang mana riwayat tersebut dari seorang sahabat, ditanya, sahabatnya masih hidup? Dijawab, ya masih hidup. Di mana dia tinggal? Di Irak, di Syam, di Madinah. Mereka mengatakan la narda hatta nasma'a min afwahihim. Kami nggak pernah ridho mendengarkan hadis itu kecuali dengan mendengar langsung dari lisan mereka. Yashuddur rihal. Mereka persiapkan bekal perjalanan menuntut ilmu agama mereka. Demikian para penuntut ilmu agama. Tapi ingat, ilmu ada dua, ilmu dunia dan ilmu agama. Ilmu agama itulah ilmu yang Allah memuji di dalamnya. Ilmu yang Allah memuji pemiliknya. Ilmu yang Allah menyanjung para pemiliknya. Dan ilmu yang menjadi warisan Nabi SAW. Harta jemaah warisan siapa? Qarun. Pangkat jabatan warisan siapa? Haman. Kedudukan yang tinggi warisan siapa? Fir'aun. Ilmu warisan Nabi SAW. Nabi mengatakan innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yarithu dinaran wala dirhama. Para nabi enggak pernah mewariskan uang jemaah. Enggak pula dinar, enggak pula dirham. Walakin warathul ilm. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Orang yang mau ngambil ilmu agama itu berarti dia sudah mengambil bagian warisan yang banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua jemaah, ilmu dunia. Ilmu dunia jemaah dia nisbi. Dia nisbi. Kadang dipuji, kadang dicela jemaah. Kapan dia dipuji? Kalau disandarkan kepada agama jemaah. Kalau ilmu dunia saja nggak disandarkan kepada agama, petaka bagi hidupnya. Karena dia akan ditanya tentang ilmu yang dia miliki jemaah. Subhanallah. Oleh karena itu ilmu dunia akan terpuji tatkala disandarkan dengan agamanya. Baru dia akan terpuji. Jika ilmu dunia secara umum saja, maka dia tidak memberikan manfaat dalam hidup agamanya, maka itulah yang dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunia. Mereka taunya cuman urusan ilmu dunia. Dunia saja yang mereka tahu. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Adapun urusan akhirat, ilmu akhirat, mereka lalai jemaah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka nggak tahu urusan akhirat, nggak tahu jemaah. Urusan dunia, subhanallah, kuliah S1, S2, S3, nggak puas dapat gelar doktor.
Cara wudhu Nabi nggak tahu jemaah. Bapaknya mati suruh nyolati, bapaknya nggak bisa jemaah. Loh, gelarnya kan doktor, profesor. Iya, dia yang taunya cuma urusan dunia. Seperti apa yang Allah katakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang mereka tahu kulit-kulit dunia saja. Dan itu bukan inti dunia yang mereka tahu, kulit dunia jemaah. Zahir kata Allah, yang zahir saja bagian dunia. Adapun isi dunia itu siapa yang tahu? Ahli ilmu. Ahli ilmu yang mengetahui isi dunia. Dengannya dia bisa membedakan ini yang bermanfaat untuk dunianya, ini yang bermanfaat untuk agamanya, ini yang bermanfaat untuk masyarakatnya, ini yang bermanfaat untuk anak-anaknya, ini yang bermanfaat untuk istrinya, ini yang bermanfaat untuk keluarganya. Dengan ilmu agama dia bisa menimbang. Kalau dunia tak bisa menimbang jamaah. Terkadang dia menganggap itu baik, ternyata Allah menilai tak baik. Terkadang dia menganggap itu sebuah kebaikan, Allah menganggap dia sedang tidak di atas kebaikan. Oleh karenanya kita ngelihat ada orang yang gelarnya subhanallah. Gelar di belakang nggak cukup jemaah, dia tambahi gelar di depan. Untuk membuat namanya biar supaya lebih elok dan lebih indah. Antum tahu selembar kertas ijazah itu bukan jaminan orang berilmu, tapi itu bukti dia pernah belajar jemaah. Bukan bukti dia berilmu. Bukti dia berilmu adalah seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah dari kalangan ulama. Yang dikatakan hamba Allah ulama kapan? Man lahum khasyah, orang yang punya rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Itu yang dikatakan alim. Fa'illah fahuwa ajhalul juala. Jika tidak dia berilmu, dia takut kepada Allah, dia manusia yang paling bodoh di kalangan orang-orang bodoh. Kenapa bisa demikian Ustaz? Iya, karena orang yang meninggalkan ketaatan karena kebodohan, bisa jadi kalau dia tahu ketaatan, dia akan lakukan. Karena dia tak tahu itu ketaatan, maka dia tinggalkan. Betul? Tapi ada orang yang berilmu, sudah tahu ilmunya, tapi dia melanggar dengan ilmunya, meninggalkan perintah Allah. Namanya apa? Jahil. Itu yang aslul jahl, wa huwa ainul jahl. Itulah kejahilan sebenarnya. Berilmu, tak mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu jemaah, ketika kita duduk menuntut ilmu agama, kita harus hadapkan diri kita yang pertama di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam An-Nawawi dan para a'imah yang lainnya di dalam buku-buku hadis mereka. Hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Hadisnya ahad, tetapi dari rentetan-rentetan kumpulan riwayat setelahnya mutawatir. Hadis yang terkenal, insyaallah semua kita sudah menghafalnya. Hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal binniyat. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyebutkan di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ada riwayat bin niyah. Riwayat bin niyah. Ada riwayat bin niyat. Demikian jemaah, amalan tergantung dengan niatnya. Kalau kita dalam beribadah, menuntut ilmu ibadah, kalau niat kita tak baik, rusak seluruh amal kita. Kalau kita menuntut ilmu agama ini, niat kita tak betul, niat kita tak baik, hancur amalan kita jemaah. Oleh karenanya, orang pertama yang dibakar di hari kiamat bukan pelacur jemaah, bukan pezina, bukan pemabuk, bukan pembunuh, tapi siapa? Alim walam ya'mal bi ilmi. Orang yang berilmu, dia enggak mengamalkan ilmunya.
Yang ada riya. Tujuan menuntut ilmu tak benar. Awwalu man tusya'ar bihi yaumal qiyamati thalatha. Pertama kali manusia yang dibakar di hari kiamat, dalam riwayat lain, awwalu man yuqda bihi yaumal qiyamati thalatha. Pertama kali yang disidang di hadapan Allah di hari kiamat ada 3 golongan manusia, jemaah. Di antaranya alim, seorang yang berilmu. Dia ditanya, untuk apa ilmumu? Dia katakan, ya Allah, aku belajar ya Allah. Kemudian aku mengajarkan ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Fa innaka ta'allamtal ilma liyuqal annaka alim. Sesungguhnya engkau belajar ilmu agama agar kamu ingin mendapatkan panggilan sang alim. Faqad qil, kamu sudah dapat panggilan alim. Kamu sudah dapat panggilan ustaz. Kamu sudah dapat panggilan tengku. Kamu sudah dapat panggilan kiai. Kamu sudah dapat panggilan syekh. Allah panggil malaikatnya. Diseret, dicampakkan ke dalam neraka. Imam Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau mengatakan, beliau menukilkan dari ungkapan para ulama. Beliau menyebutkan, al-alim lam ya'mal bi ilmihi mu'adzabun qabla ubadil wasan. Orang yang berilmu tak mengamalkan ilmunya, dia diazab sebelum penyembah berhala. Na'udzubillah. Na'udzubillah, jemaah. Maka daripada itu, luruskan niat kita. Sebelum kita belajar, yang pertama kali belajar itu belajar niat. Belajar niat. Ada seorang tabi'in, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Enggak ada sesuatu yang aku mengobati paling sulit untuk aku perbaiki, jemaah, dibandingkan niatku. Fa innaha tataqallab. Karena niat itu suka berubah-ubah, jemaah. Hati kita suka berubah-ubah. Maka kita terus luruskan niat. Seorang alim berkata, lamma alqaitul hadith, tatkala aku menyampaikan sebuah hadith, fa idza hadith bin niyah. Ternyata hadith itu ketika aku menyampaikan butuh niat, jemaah. Masih majelis yang sama, falamma alqaitu tsaniyah, tatkala aku sampaikan hadis yang kedua, fa idza tsaniyah tahtaju ila niyah. Ternyata hadis yang kedua masih butuh niat lagi. Ketiga, keempat, kelima, terus sampai tutup majelis masih butuh niat. Perhatikan niat kita. Kalau tidak, jemaah, kita menjadi manusia yang binasa. Menuntut ilmu agama tapi tak betul niatnya. Demikian pula dalam sabda Nabi SAW, orang yang belajar ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang ilmu itu harusnya menjadi harapan untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Thumma la yata'allamuhu. Kemudian dia tidak belajar, jemaah, untuk ilmu agama tersebut, illa mimma yubtagha bihi aradun minad dunya, kecuali dia inginkan segelintir kenikmatan dunia. Apa yang dia dapat, jemaah? Dia nggak akan dapat walaupun mencium wanginya surga. Salah niat, jemaah. Ketika dia menuntut ilmu agama, niatnya tak betul. Ingin menjadi fulan dan fulan, ingin menjadi fulan dan alan, ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan hudud dunia. Hanya sekedar dunia yang dia ingin dapatkan. Maka Allah haramkan baginya urfatal jannah, mencium wanginya surga. Subhanallah. Maka kita luruskan kembali niat kita, sehingga kita tahu rambu-rambu di dalam menuntut ilmu agama ini. Jika tidak, akan hancur, jemaah. Akan hancur. Yang sebelumnya ada yang punya kitabnya enggak? Belum ada, sudah ada yang dipesan? Ada, insya Allah ya. Insya Allah jika Allah mudahkan, kita akan lanjutkan terus kajiannya sampai selesai kitab kita. Kemudian kita dimudahkan insya Allah dengan kitab-kitab yang lainnya. Baik, itu tadi muqaddimah dari saya, jemaah. Kita belum membaca muqaddimah dari Syekh penulis kitab atau takdim daripada Syekh Jibrin.
Beliau mengatakan, kita akan baca takdim muqaddimah dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah ibni Ibrahim al-Jibrin. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama biasa mereka senantiasa menulis kitab mendahulukan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim disingkat dengan basmalah. Karena beberapa hal. Yang pertama, iqtidaan bi kitabillah, menteladani kitab Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, iqtidaan bir rasail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh dan menteladani risalah-risalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus risalah-risalah tersebut kepada para pembesar-pembesar di masa itu, dari Romawi, Persia dan lain sebagainya. Dan itu bagian daripada sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Kemudian iqtidaan bi salafis salih, menteladani para ulama salaf terdahulu. Kemudian pula ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalati fahuwa abtar. Dalam riwayat fahuwa aqta'. Segala perkara yang dimulai padanya, yang memiliki kepentingan, tidak dimulai padanya dengan basmalah, maka perkara tersebut terputus. Dalam riwayat abtar, mandul jemaah, artinya kurang keberkahannya. Meskipun hadis itu banyak didhaifkan oleh para ulama, tapi cukuplah dengan menteladani Nabi SAW dalam menulis risalahnya dengan memulai basmalah. Begitu juga Nabi Sulaiman alaihissalam menulis risalahnya yang dibawa oleh seekor burung hudhud, dihantarkan kepada seorang ratu yang sebagian riwayat menyebutkan ratu tersebut bernama Balqis di negeri Yaman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu surat dari Sulaiman, sesungguhnya di dalamnya tertulis bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Subhanallah. Demikian jemaah. Manusia Allah ajarkan dengan pena. Para ulama khilaf pendapat, siapakah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam riwayat Imam At-Tabrani menyebutkan bahwasanya makhluk yang pertama di dalam hadis yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Nabi SAW menyabdakan, inna awwala ma khalaqallahu azza wa jalla al-qalam. Sesungguhnya pertama kali makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada al-qalam, uktub. Qalam berkata, wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Maka Allah mengatakan, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulis apa yang akan terjadi sejak engkau diciptakan sampai hari kiamat. Disitulah tertulis catatan maqadirul khalaq, tertulis catatan takdir-takdir makhluk semuanya. Ini yang pertama. Sebagian ulama mengatakan tidak. Yang pertama makhluk diciptakan adalah arsy Allah Jalla wa'ala. Karena hadis itu dilanjutkan, wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan kala itu arsy Allah Jalla wa'ala sudah berada di langit, sudah berada di atas air. Kita nggak bisa mengimajinasikan dan menggambarkan dengan pikiran kita. Arsy Allah Jalla wa'ala berada di atas air. Di situ terjadi khilaf para ulama, apakah pena dahulu yang dicipta ataukah arsy Allah Subhanahu wa taala yang dicipta. Tapi jadi saksi bahasan kita bahwasanya Allah mengajarkan manusia dengan pena. Nabi SAW ketika berada di dalam gua, datang sosok malaikat kemudian berkata kepada Nabi SAW ketika Nabi didekap, kemudian mengatakan iqra. Dia katakan ma ana biqari, iqra ma ana biqari. Allah katakan iqra bismi rabbika alladzi khalaqa khalaqal insan ma 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam.
baca. Kemudian sampai akhirnya dia Allah yang mengajarkan manusia dengan al-qalam. Dan ingat jemaah, tanda kiamat intisyarul qalam. Tanda kiamat tersebarnya pena jemaah. Tersebarnya pena. Sekarang di mana-mana jemaah ada karya tulis jemaah. Dan ini sudah menunjukkan dekatnya dengan kiamat. Dekatnya dengan kiamat jemaah. Maka kita harus berhati-hati para penuntut ilmu. Dan ingat jemaah, dalam berjihad ada dua. Yang pertama jihad bisaif. Yang kedua jihad bil qalam. Jihadnya orang-orang yang berjuang di medan tempur, mereka dengan pedang jemaah atau dengan persenjataan yang mereka miliki. Jihadnya para penuntut ilmu dengan apa? Bil qalam, dengan pena. Ada yang nggak punya pena? Jemaah, ada yang nggak punya pena? Hah? Kenapa nggak pakai pena? Kalau antum seperti Syafi'i nggak apa-apa, nggak usah pakai pena. Antum cukup dengarkan saja, kemudian antum langsung save. Atau antum punya memori seperti ini jemaah, nggak apa-apa. Antum nggak usah pakai pena. Tapi kalau kita masih manusia biasa, yang jauh daripada ilmu, yang kita sebagai penuntut ilmu, syiar tulabul ilm, syiar para penuntut ilmu, al-qalam, pena jemaah. Antum makanya lihat instansi-instansi itu lembarannya dia ada buku, di atasnya apa? Di atasnya pena. Itu syiar penuntut ilmu jemaah. Ada dalam sebuah majelis dahulu, para penuntut ilmu ketika dia sedang belajar, tiba-tiba tintanya habis jemaah. Dia mengatakan man ashtarihi bidinar. Siapa yang mau jual penanya dengan 1 dinar aku bayar. 1 dinar itu jemaah setara dengan 2,2 gram emas. Kalau sekarang berapa duit jemaah? Ya kurang lebih 2,5 juta. Kenapa dia nggak mau berdiri jemaah? Karena dia takut kalau berdiri hilang faedah ilmu. Hilang faedah ilmu. Makanya Umar ibn Khattab yatanawad fil ilm. Beliau ngasih jadwal jemaah. Ketika dia sedang berada di luar, maka Umar bin Khattab memerintahkan satu sahabat untuk mengambil ilmu kepada Nabi. Dan Imam Bukhari meletakkan di dalam kitab sahihnya bab tanawub fi talabil ilm. Bab bergantian dalam menuntut ilmu jemaah. Oh saya hari ini nggak bisa nih. Kenapa? Lagi ngantor, lagi ada tugas di kantor, nggak bisa ditinggal. Ya, kamu utus orang untuk berangkat. Nuntut ilmu. Nanti selesai dia dapat, tanya, apa yang kamu dapat? Kalau yang ditutus nggak bawa pena gimana jemaah? Hah? Apa kata Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang pena jemaah? Al-ilmu qaidun. Kemudian al-ilmu qaidun. Allah musta'an. Al-ilmu qaidun. Al-ilmu, mohon maaf. Al-ilmu apa jemaah? Ada yang bisa mengingatkan? Ilmu itu bawa hewan buruan kata Syafi'i. Al-ilmu saidun. Ilmu itu hewan buruan jemaah. Ini yang diibaratkan oleh Imam Syafi'i. Al-ilmu saidun. Ilmu itu adalah hewan buruan ibaratnya. Kata Imam Syafi'i, qayyid saidaka bil kitab. Ikat hewan buruanmu dengan catatan. Fa inna minal hamaqati, sesungguhnya termasuk kedunguan, kebodohan seseorang yang sudah dapat hewan buruan kemudian dilepas gimana? Antum paham ini maksudnya? Subhanallah. Ya, ini penting jemaah. Tapi kayaknya sudah habis waktunya, Ustaz. Ya, sudah habis waktu. Sampai jam berapa, Ustaz? Sampai Isya. Ini sudah masuk Isya. Kita baru baca judulnya. Allah musta'an, insyaallah dimudahkan ya. Barakallahu fikum. Ana mohon maaf nih jemaah, tidak bisa berlama-lama sama antum karena waktu harus memisahkan kita. Tapi inti poin dalam pertemuan kita hari ini, muqaddimah kita, ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Karena Allah Jalla wa'ala. Imam Ahmad ibn Hanbal
rahimahullah ta'ala mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu nggak bisa ditandingi dengan sesuatu apapun. Liman sihhat niyatu. Kalau betul niatnya. Imam Ahmad ditanya, ya Imam, kaifa sihhatuha? Bagaimana Imam cara betulnya niat itu? Maka Imam Ahmad mengatakan menuntut ilmu rirafil jahl, untuk mengangkat kebodohan an nafsi, dari dirinya, summa an ghairi, kemudian untuk orang lain. Dia angkat dulu kebodohan pada dirinya, kemudian dia angkat kebodohan dari orang lain. Jemaah, bodoh penyakit. Nabi mengatakan ala inna shifa'al ai as-su'al. Ya. Bukankah obat sakit bodoh itu bertanya? Kebodohan penyakit, jemaah. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah meletakkan di dalam kitab beliau Ad-Da'wa Wad-Dawa, pertama, ketika beliau ditanya, ketika orang-orang mau bertobat, ketika dia melakukan kesalahan mau bertobat, apakah ada obatnya? Beliau mengatakan ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu dawa. Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan padanya obat. Dan kebodohan penyakit obatnya ta'allam, belajar. Imam Syafi'i mengatakan ta'allam fa innal mar'a lam yulad aliman. Belajar, jemaah. Karena enggak ada manusia lahir dia jadi seorang alim. Enggak ada yang lahir hafal Al-Fatihah. Ada? Siapa namanya? Abdullah. Azam. Dulu lahir sudah hafal Al-Fatihah belum? Belum kan? Iya. Enggak ada manusia lahir hafal Al-Fatihah. Ta'alam fa innal mar'a lam yuladu aliman. Karena seseorang tidak akan lahir dalam keadaan berilmu. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Orang yang berilmu enggak sama kayak orang bodoh, jemaah. Enggak sama. Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan yang enggak tahu? Ini pertanyaan nggak butuh jawaban. Para ulama mengatakan istifham ingkari. Pertanyaan yang bentuknya pengingkaran, jemaah. Manusia tak akan bisa mengatakan sama, nggak akan bisa. Pasti dia berbeda. Oleh karena itu ini yang pertama, betulkan niat kita. Yang kedua, jemaah, dalam menuntut ilmu agama, datangkan adab dan etika. Para ulama mengatakan awalul ilmi as-samtu. Dalam belajar yang pertama kali as-samtu. Apa itu as-samt? As-samt itu al-insat. Dia diam sambil mendengarkan. Ya, as-samt. Belajar diam itu susah, jemaah. Belajar diam itu susah. Jangan dikira belajar diam itu mudah, susah. Awalul ilm as-samtu. Diam dulu sambil mendengarkan. Summal paham, baru dia bisa paham, jemaah. Dia dengar sambil diam, kemudian dia bisa sampai tingkat kedua, al-faham. Kemudian baru summal kitabah. Kemudian dia baru menulis, jemaah. Kalau kita buru-buru langsung tulis, jemaah, kita nggak paham. Tulisan kita habis kajian nggak sama dengan apa yang disampaikan oleh ustadznya. Betul? Ya, awalul ilm as-samt. Summal faham, summal kitabah, summal hifz. Baru dia hafalkan, jemaah. Kalau dia sudah betul tulisannya, baru dia hafalkan. Summal amal, kemudian dia amalkan. Karena ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Seperti pohon tanpa buah. Buah daripada ilmu amal. Buah daripada amal istiqamah. Istiqamah, jemaah. Menuntut ilmu terus. Ada seorang, subhanallah, datang kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Ini sebagai penutup, jemaah. Mohon maaf sedikit ya. Ada seorang datang kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ketika dia ditanya, ini yang tidur ini coba bangunkan, nak. Coba tanyakan sama dia. Paham nggak tadi apa yang disampaikan? Paham apa enggak apa yang disampaikan? Ya, tentunya namanya tidur kan nggak paham, betul ya? Betul, Bang ya? Subhanallah. Tidak paham. Seperti itulah ketika ada seorang duduk di majelis Syekh Ibnu Utsaimin. Dia duduk melihat Syekh Ibnu Utsaimin sedang menyampaikan ilmu. Kemudian tiba-tiba Syekh Ibnu Utsaimin bertanya, rahimahullah taala, kepadanya, "Afahimta ma aqul?" Kamu paham apa yang kukatakan? Qala la ya Syekh. Dia katakan, aku enggak paham, Syekh. Subhanallah.
Kemudian Syekh mengatakan, "Tsumma lima ji'ta?" Kemudian kenapa kamu datang kemari? Subhanallah. Kalau nggak paham ngapain duduk di sini? Betul ya? Subhanallah. Maka apa kata orang itu? Fa innahu qaumun jalasu laisa lahumul ashqiya. Mereka adalah orang-orang kaum yang duduk di bangku tempat duduk mereka itu nggak ada kerugian. Ada nggak kerugian antum duduk di sini jemaah? Nggak ada. Antum paham nggak rugi antum. Betul? Ketika bangkit apa kata Allah? Qumu maghfurun lakum. Bangkit kalian, diampuni dosa kalian. Allahu Akbar. Ini majelis ilmu. Apa kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin? Ji'na linu'allimahu. Kami datang untuk mengajarkan dia. Faja'ahu liyu'allimuna. Dia datang ngajarin pula sama kami. Allahu Akbar. Subhanallah, bagaimana tawadhu' Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kami datang untuk ngajari dia. Karena dia nggak tahu kita ajari. Ternyata waktu kita tanya dia jawab nggak tahu. Ternyata dia yang ngajari kami. Allahu Akbar. Subhanallah. Tawadhu dalam menuntut ilmu seperti itu jemaah. Ingat, ilmu itu bagaikan air. Air tidak bisa naik ke tempat yang tinggi jemaah. Sulit. Musuh ilmu itu ketinggian jemaah. Ketinggian apa? Hati. Karena hati wi'a'ul ilmi. Hati itu adalah bejana ilmu. Kalau hati itu tinggi, ilmu susah naik jemaah. Harus diturunkan. Ketika dia turun, maka air itu akan mudah masuk jemaah. Ketika dia mudah masuk akan menyejukkan isi hatinya. Demikianlah dalam menuntut ilmu agama. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf atas keterlambatan atau keterlewatan waktu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah.